Oke, di video ini Kak Vale akan menemani kalian untuk mengerjakan beberapa soal latihan mengenai pola aritmatika, ya, jadi baris dan deret pada aritmatika dan juga pada geometri. Ya, sekarang kita langsung masuk aja ke nomor 1. Tentukan banyak suku pada deret 10 tambah 17 tambah 24 tambah 31 tambah seterusnya sampai tambah 115. Oke, ini yang ditanyakan adalah banyak suku. Berarti yang dicari apanya? N-nya. Ya, yang dicari adalah N-nya. Ini Kak Vale tulis ya. N yang dicari. Nah, sebelum kita cari N-nya, kita tentukan dulu. Ini itu pola bilangan apa? Ya, deret apa? Aritmatika atau geometri? Kita lihat di sini. Dari 10 jadi 17, dari 17 jadi 24, dari 24 jadi 31. Berarti itu apa? Deret aritmatika, ya. Karena dari 10 ke 17 tambah 7. Dari 17 ke 24 tambah 7. Ya, 24 ke 31 tambah 7. Kan gitu ya? Berarti bedanya sama dengan 7. Kalau ditulis ya, jadinya dapat bedanya itu kan dari 17 dikurangi 10. Ya, jadi 7. Kalau mau 31 dikurangi 24 juga 7. Oke, sekarang udah dapat B-nya juga, bedanya. Terus sekarang A-nya nih, suku pertamanya. Suku pertamanya berapa nih? 10. Nah, ada A-nya, ada B-nya. Untuk mencari N kita butuh apa lagi dong? Kita lihat dari sini, apa lagi yang bisa kita dapat? Ini. Ada apa di sini? Suku yang terakhir. Ya, suku yang terakhir berarti bisa juga kita tulis dengan UN. Ya, jadi UN sama dengan berapa? 115. Kenapa ini pakai N bukan pakai angka? Karena kita nggak tahu. Justru kita mau cari ini ada berapa bilangan di sini? Ya, ada berapa banyak suku yang ada di sini, gitu loh. Jadi kita pakainya N di sini. Nah, sekarang dari sini yang bisa kita jabarkan itu berarti yang ini UN kan, yang ada rumusnya. Jadi kalau Kak Vale tulis rumusnya kan gini, UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Ya, rumus buat pola aritmatika. Yang diketahui kan UN-nya tadi 115, berarti ini kita ganti aja di bawahnya. 115 sama dengan A-nya berapa? 10. Ya, jadi 10 ditambah N-nya kita kan nggak tahu, kita cari, jadi tetap N min 1 nulisnya. Terus bedanya berapa? 7. Nah, gini ya. Terus sekarang gini kita lihat. Ini kan ada penjumlahan. Nah, ini ada 10. 10-nya mau Kak Vale pindah ruas aja ke sini. Ya, yang tadinya 10-nya positif ke sini jadi negatif. Jadi 115 dikurangi 10 sama dengan ini. N min 1 dikali 7. 115 dikurangi 10 jadi berapa? 105. 105 sama dengan, nah ini kan perkalian ya. Jadi kita kalikan aja ini ke dalam si 7-nya. Jadi 7 dikali M jadi 7M. 7 dikali min 1 jadi min 7. Oke, sekarang angka satukan dengan angka. Jadinya Kak Vale akan pindah ruas si min 7 ini ke sini. Jadi plus 7 sama dengan 7N. 105 ditambah 7 jadinya 112 ya. Ini Kak Vale lanjutin di sebelah sini ya. 112 sama dengan 7N. Nah, berarti N-nya berapa? Tinggal 112 kita bagi sama 7, ya kan? Gimana nih nggak muat? Sini aja deh ya. 112 kalau dibagi 7 jadi berapa? 16 ya. Berarti banyak suku pada deret ini adalah 16. Berarti ini si 115 itu adalah suku yang ke-16 ya. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, seterusnya sampai ini suku ke-16. Oke? Oke, Adik-adik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Suku pertama suatu deret aritmatika adalah 11 dan suku tengahnya adalah 41. Tentukan suku terakhir dari deret tersebut. Yang ditanyakan adalah suku terakhir. Kalau suku terakhir berarti yang dicari apanya? UN, ya, suku yang terakhir berarti UN. UN yang dicari. Nah, kita lihat yang diketahui ada apa? Suku pertamanya 11. Ini deret aritmatika ya. A-nya 11, terus
suku tengahnya 41. Suku tengah berarti nulisnya apa? UT. Ya, udah ada di video Kavale ya penjelasan mengenai suku tengah. Di pola aritmatika kalian bisa lihat videonya di playlist SMP ada ya. Jadi di sini UT sama dengan 41. Oke, dari sini yang udah diketahui yang bisa kita jabarkan berarti yang ada rumusnya kan? Yang mana? Ini si UT. Rumusnya UT atau suku tengah pada pola aritmatika itu apa? Gimana rumusnya? A ditambah UN dibagi 2. Ya. Jadinya ini UT-nya kan 41. Kita langsung ganti aja nih di bawahnya. Jadi 41. A-nya 11 ditambah UN. Ini yang kita cari justru UN-nya. Terus dibagi 2. Lanjutin di sebelah sini ya. Ini kan pembagian ya. Ini 2 Kavale pindah ke sini aja. Jadinya 41 dikali 2 ya. Jadi 41 dikali 2 sama dengan 11 tambah UN. Ini jadinya 82 sama dengan 11 tambah UN. Berarti UN-nya tetap di sini aja, angka kita satukan dengan angka. Jadi 11-nya pindah ruas ke sini. Yang tadinya positif jadi negatif. UN-nya sama dengan 82 dikurangi 11 jadinya 71. Ya, berarti suku terakhir dari deret ini yang di soal nomor 2 adalah 71. Oke, sekarang kita ke soal nomor 3. Dalam suatu deret aritmatika diketahui U3 sama dengan 22, U8 sama dengan 52. Tentukan jumlah 5 suku pertama deret tersebut. Ya, jadi yang dicari apa nih? Kalau jumlah 5 suku pertama S5 ya. Kita mau mencari jumlahnya, bukan U5 ya, tapi S5. Kalau U5 berarti suku kelima. Kalau S5 berarti jumlah 5 suku pertama. Oke. Terus apalagi yang diketahui di sini? Ada U3-nya 22. U3 sama dengan 22. Terus ada U8 sama dengan 52. Nah, untuk mencari SN, rumus SN ini kan nanti kita pakai rumus SN ya. Nah, kita butuh apa aja? Kita butuh A dan juga butuh bedanya ya. Bisa juga kita mencari A-nya dan juga mencari UN-nya. Karena ini yang dicari S5, berarti U5 yang kita cari. Nah, bebas mau pakai rumus yang pertama atau yang kedua. Ya, boleh-boleh aja. Nah, sekarang Kavale mau jabarkan ini yang udah diketahui U3 dan U8. Ya, untuk kita dapatkan nanti A-nya berapa, bedanya berapa. Oke, rumus UN kan sama dengan A plus N-1 kali B. Gini ya. Berarti U3 bisa Kavale tulis jadi A-nya kita belum tahu ditambah, kan N-nya diganti jadi 3 ya. Jadinya 3 kurangi 1. Dikali bedanya kita belum tahu. U3-nya berapa? 22. Sama dengan A ditambah 3 kurang 1, 2B. Nah, ini kita udah punya persamaan pertama. Ini kita simpan. Ya, terus sekarang kita cari persamaan kedua dari yang U8. Jadi U8 sama dengan, sama kayak gini ya. A ditambah 8 min 1 dikali B. U8-nya 52. Jadi ini kita ganti 52 sama dengan A ditambah 7B. Nah, ini kita simpan. Jadi kita punya 2 persamaan, ini dan ini. Terus kita apain? Kita eliminasi. Kakak udah sempat bahas soal kayak gini juga ya di video penjelasan mengenai pola aritmatika ya. Oke, sekarang kita eliminasi nih. Eliminasi persamaan pertama dan kedua. Kavale akan tulis yang angkanya lebih besar pertama duluan ya. Kalau mau nulis yang ini duluan juga boleh kok. Sama aja hasilnya nanti. 22 sama dengan A tambah 2B. Kita kurangi. 52 dikurangi 22 jadi 30 sama dengan A dikurangi A habis ya. 7B kurangi 2B jadi 5B. Berarti B-nya berapa? 30 dibagi 5 jadinya 6. Kita udah punya bedanya 6, berarti kita bisa nentuin A-nya. Ya, kita tinggal substitusikan atau kita masukkan ke salah satu persamaan bedanya. Kita masukkan aja ke yang pertama ya, yang angkanya kecil.
Lanjutin di sini. 22 sama dengan A tambah 2B. Ini kita mau cari B ya. Cari B. Cari A maksudnya. Cari A. Oke, 22 sama dengan A ditambah 2 dikali bedanya berapa? 6. Jadi 22 sama dengan A ditambah 12. Berarti A-nya sama dengan, ini pindah ruas kan, 12 ya tadinya positif jadi negatif. 22 dikurangi 12 jadinya 10. Udah, kita udah dapat A-nya 10, B-nya 6. Ya udah, berarti Kak Vale mau pakai rumus yang ini aja. N per 2 dikali 2A plus N min 1 kali B. Jadi Kak Vale nggak pakai rumus yang satunya lagi, yang A tambah UN ya, yang dalam kurungnya A tambah UN, supaya Kak Vale nggak usah cari dulu U5-nya berapa ya. Kita langsung masukin ke sini. N-nya berapa ini? N-nya kan 5 ya. Berarti 5 per 2. Ini soalnya Kak Vale hapus ya. 5 per 2 dikali 2 dikali A-nya 10 ditambah N-nya 5 kan. Jadi 5 kurang 1 dikali B-nya 6. Lanjut, ini 5 per 2 tetap 5 per 2 aja. Karena kalau dibagi nanti desimal kan hasilnya. 2 kali 10, 20 ditambah 5 kurangi 1, 4. 4 dikali 6. Jadi 24. Ya, kamu kalau mengerjakan perkalian dulu baru penjumlahan ya, kalau seperti ini. Lanjut, jadinya 5 per 2 dikali 20 tambah 24. Jadi 44. Yang bisa kita bagi langsung kita bagi aja. Jadi Kak Vale bagi 44 sama 2. Ini 1, ini 2, 2. 5 dikali 22. Jadinya 110. Jadi jumlah 5 suku pertama pada soal yang barusan tadi yang nomor 3 adalah 110 ya. Oke Adik-adik, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 4. Jumlah bilangan yang habis dibagi 5 antara 1 dan 200 adalah. Nah, coba gimana nih caranya berarti? Kita tentukan dulu nih, berarti bilangan yang pertama tuh yang habis dibagi 5 berapa sih? Setelah 1, kan kalau 1 nggak habis dibagi 5 kan? Di sini kan dibilangnya antara 1 dan 200. Berarti 1 sama 200-nya nggak termasuk. Ya, lagi pula 1 dibagi 5 kan nggak bisa. Nggak habis dibagi 5 maksudnya ya. Setelah 1 berarti berapa yang habis dibagi 5? 5 ya. 5 kan habis dibagi 5. 5 dibagi 5 kan 1. Ya nggak nyisa kan? Nah, setelah 5 berapa lagi yang habis dibagi 5? 10. Ya, kan 10 dibagi 5 2 kan? Setelah 10 15. Begitu seterusnya kan? Terus mintanya kan sampai sebelumnya 200, karena kan 200-nya nggak termasuk. Berapa angkanya? Yang sebelumnya 200 bisa habis dibagi 5. 195. Ya, jadi kita mepetin ke 200, jangan ngambil 180. Kan yang lebih gede dari 180 ada. Ya, jadi kita ambilnya yang dekat ke 200. Jadi 195. Ya, kalau ditulis kan jadi gini, 195. Jadi 1 sama si 200 jangan kita tulis, nggak usah. Oke? Nah, yang dicari di sini kan adalah jumlah bilangan. Berarti nyari apa sih? Kita nyari SN. Ya, nanti N-nya kita tentukan berapa banyak sebetulnya bilangan yang habis dibagi 5 di antara 1 dan 200. Kita tulis dulu aja di sini SN yang dicari pokoknya. Terus sekarang ini polanya geometri atau aritmatika kalau kayak gini. Aritmatika ya, kita bisa lihat di sini 5 ke 10 ke 15. Ini kan habis dibagi, berarti kelipatannya 5. Ya kan? Berarti ini tuh bedanya jadi 5 tambah 5 tambah 5 begitu terus seterusnya. Jadi di sini kita bisa tulis bedanya sama dengan 5. Jadi ini adalah aritmatika, bukan geometri ya. Terus apalagi yang diketahui dari sini ada A-nya berapa? 5 juga kebetulan nih. Ya. Terus apalagi yang kita ketahui dari sini? Ada UN-nya. Jadi ada A-nya diketahui, ada UN-nya, suku yang paling akhir. UN-nya sama dengan 195. Nah, kita kan mau cari SN, mau cari jumlah. Tapi berarti kita harus tahu dulu nih N-nya berapa gitu kan. Ada berapa banyak bilangan di antara 1 dan 200 yang habis dibagi 5. Itu dulu yang penting. Nah, berarti cara dapetin N-nya gimana? Kita bisa dapat dari
si UN ini. Ya, kayak soal nomor 1 tadi. Waktu kita mau mencari banyak sukunya. Oke? Jadi kita bisa menjabarkan rumusnya UN ini nih. Kita tulis dulu di sini, cari N pertama ya. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Rumus UN-nya pola aritmatika ya. UN-nya kita udah tahu 195. Kita masukin di sini. A-nya 5 ditambah N-nya kita belum tahu berapa, jadi tetap N min 1 dikali bedanya 5 juga. Oke, terusin. Ini 5, Kak Vali pindah ruas langsung aja ke sini. Jadinya 195 dikurangi 5. Ini masih ada N min 1 kali 5. 195 kurangi 5 jadi 190 sama dengan, ini kita kalikan ke dalam ya. N dikali 5 jadi 5N. Min 1 dikali 5 jadi min 5. Lanjut angka satukan dengan angka. Jadi min 5. Kita pindah ruas ke sana. Jadinya 190 yang tadinya negatif jadi positif. Jadinya 195 sama dengan 5N. N-nya sama dengan 195 dibagi 5. Jadi N-nya sama dengan 39. Ini Kak Vali tulis di sini ya. N sama dengan 39. Oke, kita udah dapat N-nya 39. Berarti yang kita cari apa ini? S39 ya, S39. Ini yang kita cari sebetulnya. Sekarang ini Kak Vali mau hapus dulu ya. Oke, sekarang kita mau mencari S39. Kak Vali akan tulis dulu rumusnya di sini. Sn sama dengan N per 2 dikali. Nah, di sini kan udah diketahui UN-nya ya. Ini kan, berarti Kak Vali mau pakai rumus yang ini aja. A ditambah UN. Karena di sini udah ketahuan UN-nya, jadi Kak Vali nggak usah cari lagi. Kalau kalian mau pakainya yang 2A plus N min 1 kali B juga boleh. Ya, karena A-nya diketahui, B-nya diketahui. Oke, langsung jadi S39 sama dengan 39 per 2 dikali A-nya 5, UN-nya 195. Ini tetap 39 per 2 aja, nggak usah dihitung dulu, nggak apa-apa. 5 ditambah 195 jadi 200. Ini kita bagi ya. Ini 1, ini 100, jadinya 3.900. Ya, 39 dikali 100 jadi 3.900. Jadi kesimpulannya, jumlah bilangan yang habis dibagi 5 di antara 1 dan 200 adalah 3.900 gitu. Jadi kalau kita tambahin nih, 5 tambah 10 tambah 15 tambah 20 tambah 25 seterusnya sampai ini 195, hasilnya pasti jadi 3.900. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 5. Tentukan suku ketujuh dari deret 5 tambah 10 tambah 20 tambah 40 dan seterusnya. Ini Kak Vali tulis ulang di sini ya. 5 tambah 10 tambah 20 tambah 40 tambah seterusnya. Ini yang ditanyakan adalah suku ketujuh. Berarti apa yang dicari? U7 ya. Jadi kita mencari U7 dari deret ini. Oke. Nah, sekarang kita tentukan dulu ini deret geometri atau deret aritmatika. Kita lihat di sini. Ini 5, terus jadi 10, terus jadi 20, terus jadi 40. Berarti deret apa dong? Deret geometri. Taunya dari mana? Kita lihat di sini. Dari 5 ke 10 itu kan berarti dikali 2. Ya, 10 ke 20 dikali 2, 20 ke 40 dikali 2. Jadi tetap terus kayak gitu. Kali 2, kali 2, kali 2. Atau bisa juga kita cari rasionya gini caranya ya. Suku yang setelahnya per suku yang sebelumnya. Jadi misalnya Kak Vali mau 40 per 20. Jadinya kan 2 ya. Kalau mau pakai yang lain bisa 10 per 5 jadinya 2. Atau 20 per 10 jadinya 2 ya, sama aja. Oke, kita udah punya rasionya. Ini deret geometri. Kita mau mencari U7, tinggal kita tulislah rumus UN-nya. AR pangkat M min 1. A-nya udah diketahui belum? Udah diketahui berapa? Ini 5 A-nya. Ya, sekarang kita tinggal tulis di sini jadinya
U7 sama dengan A-nya 5 dikali R-nya 2 pangkat N-nya kita ganti jadi 7 ya. 7 min 1. Jadi 5 dikali 2 pangkat 7 kurang 1, 6. Jadinya 5 dikali 2 pangkat 6 berapa? 64 ya. 5 dikali 64 jadinya 320. Oke, berarti suku ke-7 dari deret ini nih adalah 320 ya. Oke, selanjutnya nomor 6. Dalam suatu deret geometri diketahui U3 sama dengan 81, U6 sama dengan 3. Tentukan suku ke-8 deret tersebut. Kafalnya tulis yang diketahui dulu ya. Di sini ada U3 sama dengan 81, terus U6 sama dengan 3, terus yang dicari U8. Nah, tipe soal seperti ini juga udah Kafale bahas di video yang membahas mengenai pola geometri. Kalian bisa lihat videonya di playlist SMP ya. Sekarang, kalau mau menentukan U8, berarti kan kita harus tahu A-nya berapa ya, suku pertamanya berapa. Terus rasionya berapa. Nah, kita dapat A dan dapat rasionya dari mana? Dari penjabaran ini, U3 dan U6. Sekarang kita tulis dulu rumus UN-nya pola geometri. Kan gini ya. UN sama dengan AR pangkat N min 1. Jadi untuk U3 bisa Kafale tulis jadi U3 sama dengan, ini ya kita ganti N nya jadi 3, AR pangkat N nya jadi 3 min 1. U3 nya berapa? 81. Jadi 81 sama dengan AR pangkat 2. Nah ini kita simpan, kita nggak bisa apa-apain lagi nih. Kita simpan dulu, ini persamaan pertama. Terus sekarang kita jabarkan yang U6. U6 sama dengan AR pangkat 6 min 1 ya. U6-nya berapa? 3. 3 sama dengan AR pangkat 5. Nah, ini persamaan yang kedua. Sekarang persamaan pertama dan persamaan kedua kita apain? Kita eliminasi aja ya dengan menggunakan pembagian. Ini Kafale tulis di sini ya. Jadi Kafale akan tulis yang pangkatnya paling tinggi duluan. Ini kan R pangkat 5 yang paling tinggi. Jadi 3 sama dengan AR pangkat 5, bawahnya baru yang ini. 81 sama dengan AR pangkat 2. Ini kita bagi ya. 3 dibagi 81. Kan gedean 81 daripada 3 ya, jadi kita tulisnya gini aja. 3/81 sama dengan A dibagi A kan 1 ya. Ini kan nanti hasilnya jadi 1 dikali gitu kan. Nah, satunya mau ditulis boleh, nggak ditulis juga nggak apa-apa ya. Ini Kafale nggak usah tulis karena kan nanti nilainya akan sama aja ya. Ini langsung nggak ada nih, berarti A nya jadi 1. R pangkat 5 dibagi R pangkat 2. Kalau pangkat ini sama-sama R dibagi, berarti pangkatnya dikurang. Jadinya R pangkat 5 kurangi 2, 3. Ini 3/81, kita sederhanain aja sekarang. Jadinya sama-sama dibagi 3 ya. Jadinya berapa? 1/27 ya. Jadi ini kita sederhanakan dulu. Baru deh, abis ini kita carilah rasionya berapa berarti. Berapa sih yang kalau dipangkatin 3 hasilnya jadi 1/27? Berapa ya? Jadi ini kita giniin, ini 3, ini 1/27. Kalau 1 kan di akar pangkat berapapun tetap 1 ya. Jadi 1 kalau dipangkatin 3 ya 1. 1 pangkatin 5 ya 1. Berarti ini akar pangkat 3 dari 1 udah pasti 1. Per akar pangkat 3 dari 27 berapa? Berapa dipangkatkan 3 hasilnya 27? 3 ya. 3 pangkat 3 kan hasilnya 27 ya. Jadi 1/3. Nah, kita udah dapat nih berarti rasionya itu 1/3 ya kan. Yang ditanyakannya kan suku ke-8, berarti kita harus tentukan juga A-nya. Nah, cara mencari A-nya kita masukin aja ke salah satu persamaan, bebas mau yang mana ya. Ini Kafale sekarang mau input ke yang kedua aja deh ya. Jadi yang 81 sama dengan AR pangkat 2. 81 sama dengan A dikali 1/3 pangkat 2. Jadinya 81 sama dengan A dikali 1/3 pangkat 2. Jadinya 1/21 per 3/2, 9. Ya, berarti A-nya berapa dong? Ya tinggal
ini 9 ke sini kan, jadi 81 dikali 9. 81 kali 9 jadinya 729. Udah, kita udah dapat A-nya, kita udah dapat R-nya. Berarti kita bisa langsung cari U8-nya. Cari di mana ya? Di sebelah sana ya. Jadi kan UN sama dengan AR pangkat N-1. Jadi U8 sama dengan A-nya ini 729 dikali R-nya 1/3 pangkat N-nya diganti jadi 8 min 1. Gini ya, dibatasin. Jadi 729 dikali 1/3 pangkat 7. Nah, sampai sini 729, kalian mau ubah aja nih jadi 3 pangkat berapa sih? 3 pangkat 6. Ya, 3 pangkat 6 kan 729. Jadi 729 kalian tulis jadi 3 pangkat 6 dikali 1 pangkat 7, 1 per 3 pangkat 7, kalian tetap tulis 3 pangkat 7. Gini ya. Nah, sekarang ini kan 3 pangkat 6 dikali 1/3 pangkat 7. Artinya sama aja, kita bisa bagi 3 pangkat 6 dan 3 pangkat 7. Ini kalian tulis gini dulu aja ya. 3 pangkat 6 per 3 pangkat 7. Kan kayak gini. Nah, langsung aja berarti. Ini kan berarti 6 dikurangi 7. Ya, jadinya min 1. Taruhnya di atas. Atau bisa juga kita langsung kayak gini. Jadi ini 6-nya habis, 3 pangkat 6-nya habis, di sini masih ada sisa 3 pangkat 1 di bawah. Jadi hasilnya U8-nya itu sama dengan 1 per 3 pangkat 1 atau 3. Ya, jadi suku ke-8-nya pada deret yang nomor 6 ini /1/3. Oke adik-adik, sekarang kita ke soal nomor 7. Tentukan jumlah dari geometri tak hingga 4 tambah 8/3 tambah 16/9 tambah 32/7 tambah seterusnya. Nah, ini belum kalian bahas ya di video tentang geometri. Sekarang kalian mau kasih tahu dulu. Jadi ada rumus buat mencari jumlah geometri yang tak hingga. Ini kan akan terus, angkanya terus berulang. Nih, kita gunakan ya rumusnya ini. Jumlah geometri tak hingga, nambahnya gini aja ya, sama dengan A per 1 min R. Oke, sekarang kita tentukan dulu berarti A-nya berapa dan R-nya berapa ya. A-nya berapa di sini? 4. Ya, suku yang pertamanya kan 4 per 1 min R. R-nya kita cari dulu aja ya. Kita ambil dari angka yang mana ya? Yang ini aja ya. Yang 2 pertama ini. Berarti kan R-nya itu sama dengan 8/3 per 4. Kan kayak gini ya, suku setelahnya per suku sebelumnya. Atau bisa juga dicari dengan 8/3. Ini kan per gitu kan, berarti pembagian ya. Bagi 4/1 gitu. Terus jadinya 8/3 pembagian. Ini jadi dibalik. Jadinya dikali 1/4 ya. Ini kita bagi aja, ini 1, ini 2. Jadinya R-nya berapa dong? 2/3 ya. Berarti R-nya itu sama dengan 2/3. Nah, di sini kita gantilah R-nya. Jadi 2/3. Lanjutin. Sama dengan 4 per 1 dikurangi 2/3. Jadinya kan 1 kan sama aja 3/3 ya. 3/3 dikurangi 2/3 jadi 1/3. 4 dibagi 1/3 kan sama aja gini dong. 4 dibagi 1/3 sama dengan 4 dikali 3/1 ya. Atau sama dengan 12 ya. 12/1 atau sama aja 12. Jadi sederet geometri tak hingga ini kalau dijumlahkan semuanya itu akan jadi 12 ya. Oke Dede, sekarang kita ke soal nomor terakhir nih, nomor 8. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian dan potongan tali tersebut membentuk deret geometri. Jika panjang tali terpendek 4 cm dan yang terpanjang 324 cm, maka panjang tali mula-mula adalah, jadi kita punya tali nih ceritanya, ada tali panjang. Terus ini kita bagi jadi 5 ya, dibagi jadi 5. Jadi gambarannya kayak gini. Ini ada tali,
panjang. Nah, terus tali ini kita potong, tapi nggak sama besar. Kenapa bisa tahu nggak sama besar? Karena di sini dia bilang membentuk deret geometri. Ya, artinya kan membentuk kelipatan nih. Terus di sini juga dibilang tali terpendek dan tali terpanjang. Berarti bener dong. Yang pertama kita anggap dia yang terpendek, berarti ini tali terpendek nih yang pertama. Yang paling terakhir kita anggap tali terpanjang, ya. Yang paling pendek 4 cm, berarti A-nya sama dengan 4. Yang paling panjang berarti yang terakhir 324. Jadi UN sama dengan 324. Oke, sekarang lanjut lagi. Ini kan dibilang dibagi menjadi 5 bagian. Berarti apanya ini 5? N-nya ya, dibagi menjadi ada 5 suku lah gitu ibaratnya. Ya, ada 5 bagian, ada 5 suku. Berarti N-nya sama dengan 5. Terus yang dicari panjang tali mula-mula. Berarti apanya sih kalau panjang tali mula-mula? SN-nya ya. Yang dicari adalah SN-nya. Kenapa? Karena kan tali yang potongan tali yang pertama ditambah potongan tali yang kedua, ditambah yang ketiga, ditambah yang keempat, ditambah yang kelima. Gitu kan? Itu kan panjang tali mula-mula dong, berarti artinya kita mencari SN. Nah, karena di sini ada 5 bagian, N-nya ada 5, berarti kita mencari S5. Ini langsung hafalnya ganti jadi S5. Untuk mencari S5 ini berarti kan kita pakai rumus SN. Kita butuh A-nya, ya. Kita butuh rasionya, ya kan? Sedangkan di sini rasionya belum diketahui. Berarti bisa kita dapatkan dari mana? Kita jabarkanlah yang ada rumusnya yang bisa dijabarkan. Yang mana itu? Yang ini. Ya, UN kan bisa dijabarkan nih. Rumus UN pada geometri AR pangkat N-1. Jadinya UN-nya diketahui 324 sama dengan A-nya 4 dikali R pangkat N-nya berarti kan 5. Ya, ini kan UN nih, berarti yang potongan terakhir sama aja U5. Ya, ini kakak ganti deh sekalian langsung jadi 5. Nah, gini ya. Berarti ini N-nya jadi 5 min 1. Nah, sampai sini 4-nya bisa kita pindah ke sini aja langsung. Ini kan perkalian ya. Jadi 4-nya ke sini, jadi dibagi 324 bagi 4 sama dengan R pangkat 4 ya. 324 dibagi 4 jadi berapa? 81 sama dengan R pangkat 4. Berarti R-nya berapa? Akar pangkat 4 dari 81. Berapa sih yang dipangkatin 4 hasilnya jadi 81? 3 ya. Jadinya R-nya sama dengan 3. Kita udah dapat R-nya 3. Berarti kita udah bisa mencari S5. SN sama dengan A dikali. Nah, kita lihat R-nya di sini lebih dari 1 atau kurang dari 1? Lebih dari 1. Berarti ini pakai yang R-nya dulu ditulis ya. Min 1 per R min 1. Kita gunakan rumus ini. Oke, sekarang kalian lanjutin di sebelah sini ya. Jadinya S5 sama dengan A-nya kita ganti dengan 4 dikali R-nya 3 pangkat N-nya berapa? 5 kan? 5 dikurangi 1 per R-nya 3 kurang 1. 4 dikali 3 pangkat 5 dulu yang dihitung. 3 pangkat 5 berapa? 243 dikurangi 1 per 3 kurang 1, 2. Ini 4, kita bisa langsung bagi sama 2 ya, karena ini perkalian. Jadi ini 1, ini 2. Jadinya 2 dikali 242. Jadinya 484 cm ya. Jadi panjang tali mula-mula sebelum dipotong itu adalah 484 cm. Oke deh, segini dulu video dari Kak Vale mengenai pembahasan untuk pola aritmatika dan juga geometri. Terima kasih banyak karena sudah menonton, semoga bermanfaat. Dadah!